Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 457. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Pernah kamu mendengar pepatah, hati seorang wanita seperti apa? Sisi munafik dapat menyenangkan orang dengan lebih mudah. Tetapi Melissa tahu bahwa ketika tabir kemunafikan diangkat, itu akan menjadi lebih menjijikkan. Harus dikatakan bahwa semua yang dilakukan Melissa didasarkan pada pertimbangan Ariel. Tampaknya Ariel telah menjadi orang terpenting di hatinya. Helen tidak akan sebodoh itu. Serahkan saja pegangannya di tanganku, kata Ariel. Kecuali dia harus melakukannya. Tentu saja dia tidak akan melakukan ini. Tetapi kamu bisa mengantarnya ke jalan buntu. Saya percaya bahwa dengan keengganannya, dia bisa melakukan hal-hal gila, kata Melissa. Dengan paksa, sejauh mana itu disebut dipaksa? Dengan poin ini, tidak jelas harus berkata apa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menguji dan mengeksplorasi secara perlahan. Demi nasihatmu, bagaimana kalau aku mengundangmu makan malam? Malam ini, kata Ariel. Tunggu aku, ganti baju. Melissa berdiri dari sofa tanpa ragu. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Bahkan jika itu hanya makanan biasa, selama dia bisa makan dengan Ariel. Itu juga merupakan kesempatan bagus untuk membuat Melissa bahagia. Ketika Melissa keluar dari ruangan, hati Ariel terombang-ambing oleh kecantikan yang mengalir ke wajahnya. Jika dia tidak memiliki hati yang teguh, dia mungkin telah jatuh ke dalam kecantikan Melissa. Ini hanya makan malam biasa. Kamu tidak perlu berdandan seperti ini, Ariel berkata, berjalan dengan postur Melissa saat ini. Tidak tahu berapa banyak mata pria yang harus dia tarik. Kecantikan disertai dengan masalah yang sangat diperlukan. Dia berpakaian sangat indah untuk keluar. Ariel bisa memprediksi munculnya masalah. Bukankah itu gaun? Bukankah itu hanya rok sederhana? Melissa berbalik, dan roknya sedikit bergoyang. Itu memang rok biasa, tapi terlihat luar biasa karena dikenakan di tubuhnya. Ayo pergi, kata Ariel dengan senyum masam. Sambil menunggu lift, Melissa bertanya pada Ariel, jika kamu diberi kesempatan lagi untuk memilih, siapa yang akan kamu pilih? Saat Kauri dan aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, semuanya adalah hewan visual. Berdasarkan kondisi seperti itu, saya pikir saya harus memilih kamu. Ariel berkata, meskipun kata-kata ini terasa sedikit sampah, tetapi itu adalah ekspresi hatinya yang paling benar. Dibandingkan dengan aspek lain, memang benar bahwa Melissa lebih menarik. Dan tidak ada pria yang akan menyangkal hal ini. Aku berharap bisa mengenalmu lebih cepat. Melissa diam-diam senang dan kecewa, karena asumsinya tidak mungkin benar-benar terjadi. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Sally dan Vira sedang mengobrol. Ketika mereka melihat Melissa, mereka terdiam sesaat. Pertama kali bertemu Melissa, Melissa berpakaian sangat bagus. Tapi itu masih membuat mereka merasa sangat cantik. Tapi kali ini, Melissa mengenakan gaun, yang membuat orang merasa lebih tidak pantas pada tempatnya. Sally selalu percaya diri, dia menundukkan kepalanya sedikit, seolah dia tidak berani bersaing dengan Melissa. Ariel, apakah kamu akan keluar? Vira bertanya pada Ariel, meskipun dia juga merasa malu di depan Melissa. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk dibandingkan dengan Melissa. Jadi Vira dan Sally benar-benar berbeda. Ya, saya mau keluar makan malam, kata Ariel. Vira sedikit tersenyum pada Melissa. Saat dia menyapa Melissa, Vira, Sally keluar dari lift. Ariel dan Melissa masuk ke lift. Ketika pintu ditutup, Vira berkata dengan iri, dia sangat cantik. Jika saja aku memiliki setengah dari dirinya, akan ada banyak anak laki-laki yang mengejarku. Sally tidak berbicara. Dia tidak mau mengakuinya dia tidak sebaik Melissa.
Tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia bahkan tidak bisa menandingi setengah dari Melissa. Celah antara penampilan dan sosok ini. Tidak hanya itu bisa diubah dengan kerja keras. Jadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Melissa dalam hal kecantikan. Jadi apa masalahnya menjadi cantik? Dengan sampah seperti dia, cepat atau lambat, dia akan menjadi wanita berwajah kuning, kata Sally dengan nada menghina. Sally, kamu bahkan tidak tahu tentang Ariel. Pada titik ini, Vira tiba-tiba menutup mulutnya, dan hampir mengungkapkan identitas asli Ariel. Tahu apa? Tanya Sally bingung. Bukan apa-apa, Vira menyembunyikan kepanikannya, dan berkata, Saudari Sally, ayo cepat pulang. Aku harus memasak. Perutku keroncongan karena lapar. Sally mengambil langkah ke samping. Berdiri di depan Vira. Dia berkata, kamu menyembunyikan sesuatu dariku sekarang ya? Vira menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Tidak berani menatap Sally. Karena identitas asli Ariel tidak memiliki persetujuan Ariel. Dia tidak berani mengungkapkannya kepada Sally dengan santai. Saudari Sally, tidak, aku benar-benar tidak menyembunyikan sesuatu darimu, kata Vira. Sally menggertakkan giginya. Dia yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ariel. Dan sampah itu telah mempengaruhi Vira. Oke, aku tidak akan mempersulitmu. Ketika dia kembali, aku akan memintanya untuk mengklarifikasi. Jika dia berani membohongimu dan menyakitimu, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi, kata Sally dingin. Sally, ini tidak ada hubungannya dengan Ariel. Lebih baik kamu tidak mengganggunya. Vira berkata, Ariel adalah bos di belakang perusahaan LKK Technoscience. Jika Sally benar-benar membuatnya marah, dia akan kehilangan pekerjaannya kapan saja. Sally tidak berbicara, dan langsung pulang. Setelah Ariel dan Melissa masuk ke dalam mobil, mereka menuju ke jalan komersial tersibuk di Bandung. Ariel berencana mencari tempat makan yang lebih tenang. Untuk mencegah Melissa menyebabkan terlalu banyak kegemparan. Tetapi Melissa memerintahkan untuk makan di sebuah restoran di jalan komersial. Jadi Ariel tidak punya pilihan selain setuju. Jalan komersial di malam hari sangat ramai, dengan banyak orang berbelanja. Ketika Ariel turun dari mobil, tidak terjadi apa-apa. Tetapi Melissa keluar dari mobil dan langsung menarik banyak perhatian. Mata wanita iri, sedangkan mata pria terobsesi. Melissa seperti dewi yang turun ke bumi, menerima kekaguman dan pemujaan dunia. Ariel menghela nafas, dan berkata kepada Melissa, sebaiknya kamu jarang keluar di masa depan. Jika tidak, kamu akan membiarkan wanita lain tidak hidup. Melissa tersenyum ringan. Dulu dia tidak suka orang lain melihat sisi aslinya. Tetapi sekarang dia tampaknya sedikit kecanduan hal ini. Karena semakin banyak perhatian yang dia tarik, semakin Ariel akan mengerti betapa menariknya dia. Apakah karena aku cantik sehingga aku tidak harus keluar rumah? Mengapa aku harus menjaga perasaan wanita lain? Kata Melissa sambil tersenyum. Kalimat ini cukup untuk membuat Melissa menjadi musuh publik semua wanita di Bandung. Tetapi dia memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Jadi Ariel bahkan tidak dapat menemukan titik untuk membantah. Wanita sangat baik. Selama mereka cantik, mereka adalah modal. Tidak seperti pria. Mereka harus kaya untuk menjadi modal. Ariel menghela nafas. Apakah kamu memperlakukanku seperti vas? Tanya Melissa. Ayo cepat ke restoran yang kamu sebutkan. Aku khawatir jika kamu tinggal di sini terlalu lama. Itu akan menyebabkan kekacauan di jalan komersial. Kata Ariel. Banyak orang berhenti untuk mengamati Melissa. Jika ini terus berlanjut, kerumunan pasti akan menjadi ramai. Apakah kamu ingin mencoba memegang tanganku? Melissa berkata sambil tersenyum. Ariel mengabaikan kata-kata Melissa. Mengapa harus memegang tangan Melissa tanpa alasan? Dan jika dia benar-benar ingin melakukan ini, orang-orang itu mungkin ingin membunuhnya. Bukan. Ariel hanya berdiri di samping Melissa, hampir kewalahan oleh mata iri itu. Keduanya mempercepat langkah mereka dan tiba di restoran yang disebutkan Melissa. Tetapi hal itu tidak membuat kerumunan di jalan komersial surut. Sebaliknya, sejumlah besar orang masuk ke restoran. Dan di pintu masuk restoran, sebuah sekelompok orang yang tidak mau pergi dikepung.
Situasi seperti ini membuat pengelola restoran panik, karena takut orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Dan jika terjadi kerusuhan, akibatnya tidak terbayangkan. Pengaruhmu terlalu luar biasa, Ariel berkata tanpa daya kepada Melissa sambil duduk di meja makan. Bersambung.